Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9 dan 10 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan anak yatim. Lebih khusus adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang-orang yang beriman supaya ada rasa takut untuk menganiaya anak-anak yatim. Apa sebab? Sebab anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang lemah karena ayah mereka telah meninggal dunia. Tidak ada yang membela dan melindungi mereka. Nah, karena tidak ada yang membela dan melindungi mereka, maka Allah sendiri yang langsung membela dan melindungi anak-anak yatim. Maka di saat seseorang itu menganiaya anak-anak yatim, bermakna ia sebenarnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya yang menganiaya anak-anak yatim bermakna dia telah melakukan kezaliman, maka Allah yang akan membalas kezaliman yang telah dilakukan dengan azab dan siksaan. Ketika disebut perkataan zalim, kezaliman itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela sekali. Apabila perbuatan itu sangat buruk dan tercela sekali, maka azab dan siksaan pun adalah besar dan dahsyat sekali. Maka apabila demikian hakikat yang sebenarnya, maka sepatutnya setiap orang merasa takut untuk menganiaya anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, wa dan lam
yang sukun itu maknanya adalah hendaklah. Ia disebut lam perintah, hendaklah, perintah dari Allah. Yakhsha, takut. Siapa yang takut? Alladzina, orang-orang yang lau, seandainya taraku, mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka. Maknanya mereka meninggal dunia, kemudian di belakang mereka dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Dzurriyyatan, dzurriyyat maknanya adalah keturunan. Yang dimaksudkan adalah anak-anak. Di'afan, yang lemah-lemah. Khafu, mereka itu takut, alaihim, atas mereka. Mereka, yaitu orang-orang yang meninggal dunia itu takut atas mereka, maknanya atas anak-anak mereka yang lemah-lemah itu. Bagaimana nasib mereka kalau mereka lemah-lemah kemudian ditinggal wafat? Falyattaqullah, fa, maka, lam, hendaklah, lam sukun itu hendaklah, yattaqu, bertakwa, mereka itu bertakwa, Allah, kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Wa dan lam, lam sukun itu maknanya hendaklah. Yaqulu, mereka mengatakan, qawlan, perkataan, sadida, yang benar. Kita ulang dari awal ayat. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka yang lemah-lemah, yang mereka takut atas anak-anak mereka itu apabila terabaikan nantinya. Maka hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka itu mengatakan perkataan yang benar. Ayat berikutnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, mereka memakan, amwala, harta, al-yatama, anak-anak yatim, zulma, secara zalim, maknanya dengan cara batil. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama, sesungguhnya, ya'kuluna, mereka makan, fi butunihim, ke dalam perut mereka. Jadi yang mereka makan ke dalam perut mereka itu adalah nara, api. Wa sayaslawna sa'ira, wa, dan sa, akan, yaslawna, mereka akan dibakar, sa'ira, oleh api yang menyala-nyala. Jadi api yang menyala-nyala akan membakar mereka. Kita ulang dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api. Sesungguhnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah api, dan mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Jadi dari terjemahan kedua ayat ini nampaklah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang mengelola harta anak yatim. Apabila di tangan mereka ada harta anak yatim, maka jangan sampai memakan harta anak yatim itu secara zalim, karena ancamannya amat berat sekali, yaitu akan diazab di dunia ini, yaitu mereka memakan api. Bermakna tidak akan senang, tidak akan selesa, tidak akan nyaman hidup mereka di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Karena mereka
di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka di dunia akan sengsara, di akhirat pun akan sengsara. Kemudian orang yang mengelola harta anak yatim, hendaklah mereka menjaga anak-anak yatim itu seperti mereka menjaga anak-anak mereka sendiri. Apabila mereka takut anak-anak mereka itu, apabila mereka tinggalkan terabai karena tidak dijaga dan dipelihara oleh pengelola mereka, yaitu mungkin ada orang yang diberi amanah untuk mengelola anak-anak itu, maka apabila mereka takut anak-anak mereka itu terbiar karena diabaikan oleh pengelolanya, maka sepatutnya pengelola harta anak yatim juga jangan mengabaikan anak-anak yatim. Jadi kalau mereka sendiri takut kepada anak-anak mereka diabaikan, maka ayah anak-anak yatim itu pun juga mereka itu tidak mau anak-anak mereka itu diabaikan. Jadi sebagaimana kita ini tidak suka anak-anak kita diabaikan oleh orang yang akan menjaga anak kita itu nanti kalau kita meninggal dunia, maka si ayah anak yatim itu meskipun dia telah meninggal dunia juga tidak suka anaknya itu diabaikan oleh kita yang mengelola anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagaimana kamu tidak menyukai anakmu terabai, maka kamu jangan abaikan pula anak orang lain. Kira-kira begitulah pesan ringkas dari ayat ini. Kemudian kita telah pernah belajar sunnatullah, yaitu apabila kita mengabaikan anak orang lain, maka orang lain pun akan mengabaikan anak kita. Karena ada sunnatullah, man zalama zulima. Siapa yang menganiaya akan dianiaya. Sebagaimana sebaliknya, man rahima yarham. Barang man rahima yurham. Barang siapa yang mengasihi akan dikasihi. Itu sudah sunnatullah. Mengasihi dikasihi. Tapi kalau menganiaya, dianiaya. Nah, ayat ini menerangkan tentang sunnatullah. Jangan sampai sunnatullah yang buruk diberlakukan ke atas diri kita. Nah, supaya tidak berlaku sunnatullah yang buruk ke atas diri kita, hendaklah merasa takut menganiaya anak-anak yatim, yaitu dengan cara memakan hartanya secara zalim. Inilah ringkasan dari dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Berarti masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya juga tentang anak yatim. Lebih khusus adalah memberi pemberian dari harta warisan kepada anak-anak yatim yang hadir pada waktu pembahagian harta tersebut. Umpamanya ada di antara kita ini yang ayahnya meninggal dunia, kemudian meninggalkan warisan, kemudian kita membagi warisan ayah kita itu. Meskipun anak yatim itu bukan ahli waris, bukan si penerima warisan, maka jangan tidak diberi. Jangan kita saja yang makan warisan tersebut. Hendaklah diberikan juga sekedarnya, secukupnya anak-anak yatim, kaum kerabat, kemudian juga orang-orang miskin. Sebab harta itu adalah sebagai ujian di dalam hidup ini. Sebenarnya harta itu milik Allah sebenarnya, kemudian dititipkan kepada ayah kita. Kemudian ayah kita meninggal dunia, maka kembali harta itu milik Allah dan hendaklah dibagi seperti yang Allah kehendaki. Inilah dia kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu masih lagi tentang pengelolaan harta anak yatim atau bagaimana memelihara dan melindungi anak-anak yatim. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Pada ayat yang ke-9 Allah memulai ayat dengan perkataan wa.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Apabila ayat dimulai dengan perkataan wa, maknanya dan, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Apabila ayat yang sebelumnya adalah memberi bahagian dari warisan kepada anak yatim, maka ayat ini pula adalah memerintahkan pengelola harta anak yatim. Jadi sebelum ini ahli waris. Jadi perintah Allah kepada ahli waris terhadap anak-anak yatim. Sekarang perintah Allah bukan kepada ahli waris, tapi perintah Allah kepada pengelola harta anak yatim. Jadi Allah memastikan setiap orang yang berkaitan dengan anak yatim ini dibimbing, ditunjuki. Nah, bimbingan sebelum ini kepada ahli waris yang mewarisi harta dari ayah atau ibu mereka atau siapa saja. Kemudian sekarang pula kepada pengelola harta anak yatim. Jadi Allah ingin memastikan anak yatim itu terbela, terjaga, terlindungi, terbantu. Apa sebab? Sebab mereka di dalam ayat ini Allah menyebut sebagai di'afa. Dari kata du'fun. Du'fun maknanya lemah. Anak-anak yatim itu anak-anak yang lemah. Apa sebab? Sebab ayah mereka sudah meninggal dunia. Kita yang menjaga kita ketika kita masih kecil kan ayah kita. Ayah kita yang kuat. Ayah kita yang memberi rezeki kepada kita, makan, minum, pakaian, tempat tinggal kita. Nah, ketika ayah meninggal dunia, maka anak-anak ini menjadi lemah karena tidak ada yang memberikan nafkah yang akan memastikan keperluan hidup itu cukup untuk mereka. Nah, karena anak-anak yatim ini posisinya adalah lemah, kedudukannya adalah lemah, maka Allah ingin memastikan anak yatim ini mesti terjaga, terpelihara. Maka Allah pun memerintahkan wal yakhsha, wal lam. Lam setelah huruf waw itu disebut lamul amar. Lam amar maknanya lam perintah. Kalau perintah dari Allah, maka hukumnya adalah wajib untuk diikuti. Berdosa kalau menganiaya. Jangankan menganiaya, mengabaikan anak yatim pun juga sudah berdosa, karena ia adalah sebagai perintah Allah untuk menjaga mereka. Wal yakhsha, dan hendaklah merasa takut. Di sini digunakan kata yakhsha. Di dalam pembahasan ilmu Al-Quran, penggunaan kata itu memiliki makna tersendiri. Umpamanya kata yakhsha itu kaitannya dengan ilmu. Takut kaitannya dengan ilmu. Wal yakhsha, maka hendaklah takut yang berdasarkan ilmu. Ada yang takut berdasarkan insting. Umpamanya ada hewan itu mana pula memiliki ilmu, karena hewan tidak berakal. Tetapi ada hewan itu takut kepada hewan yang lainnya. Umpamanya kancil akan takut kepada harimau. Apa sebab ia takut? Sebab instingnya memang sudah seperti itu, takut. Nah, Allah ingin pengelola harta anak yatim itu jangan takut karena insting, tetapi takutlah karena ilmu. Wahai pengelola harta anak yatim, sesungguhnya anak yatim yang ada dalam jagaanmu, di dalam tanggung jawabmu itu sebenarnya ia adalah di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kamu mengabaikan anak yatim, bermakna kamu berhadapan dengan Allah. Ilmu ini mesti kamu ketahui. Nah, apabila kamu mengetahui ilmu ini, kamu akan menjadi takut. Takut mengabaikan anak yatim sebab nanti akan berhadapan dengan Allah. Nah, takut berdasarkan ilmu itu sifatnya adalah sejati dan bahagian dari iman. Kalau takut datang dari ilmu, menunjukkan ada iman. Semakin takut berdasarkan ilmu, maka semakin tinggi
keimanan seseorang. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Allah menyebutkan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Berilmu tentang Allah. Siapa orang yang tak takut? Orang yang tak takut adalah orang yang tak punya ilmu tentang Allah, yang akan mengazabnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka karena tidak takut, maka dia melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Jadi Allah ingin pengelola harta anak yatim itu merasa takut karena mengenal Allah sebagai yang menjaga dan memelihara anak yatim. Di saat diabaikan anak yatim, maka Allah akan mengazab dan menyiksanya. Dan kita ini semua adalah pengelola anak yatim, karena hukum mengelola anak yatim itu adalah wajib bagi setiap kita ini. Terabai anak yatim, maka kita berdosa. Fardu kifayah. Kalau kita abaikan, maka semua kita berdosa. Karena orang tua bagi anak yatim itu adalah semua kita adalah orang tua bagi anak yatim. Namun bagi siapa yang mau menjaga anak yatim secara langsung, maka ia bersama Nabi seperti ini di dalam surga. Seperti ini maknanya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam waktu yang sama ada ujiannya juga, yaitu ujiannya adalah boleh jadi karena mengikuti hawa nafsu kemudian memakan harta anak yatim secara zalim. Wal yakhsha, maka hendaklah takut. Sudah kita terangkan tadi mana takut, yaitu kaitannya dengan ilmu. Maka dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita takut kepada Allah. Dan takut itulah yang akan menjaga diri kita, sehingga kita tidak akan mungkin melakukan pelanggaran. Orang yang melakukan pelanggaran adalah orang yang tak takut. Kalau tidak takut hukuman, umpamanya di jalan raya, tak takut dia kena denda, umpamanya kena tilang, kena sanksi. Karena tak takut, maka dia akan melanggar. Tapi kalau diberikan hukuman, umpamanya kalau melanggar, maka dendanya, umpamanya salah parkir, dendanya 5 juta umpamanya. Takut akan membuatnya memastikan tidak sembarangan dalam memarkir kendaraannya. Itu buah dari takut. Tapi takut yang diinginkan di dalam ayat ini adalah takut berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, maka dia akan sejati sifatnya. Umpamanya, ada yang takut tidak berdasarkan ilmu, takut hanya berdasarkan undang-undang saja. Undang-undang akan ditegakkan nanti dengan sanksinya apabila di pengadilan nanti ada bukti. Maka kalau ada bukti, takut. Maka di beberapa tempat di negara Eropa sana, takut melanggar karena sanksi. Karena nanti umpamanya direkam oleh CCTV, itu bisa jadi bukti. Namun ketika lampu mati, umpamanya tak ada listrik, semua gelap gulita, CCTV pun tak jalan lagi, maka ketika itu melanggar, masuk rumah mencuri. Apa sebab? Nanti tak ada bukti. Jadi takutnya itu kenapa? Takutnya karena CCTV. Ketika CCTV itu berfungsi, takut. Ketika CCTV tak berfungsi, tak takut. Tetapi kalau orang yang takutnya karena iman yang datang dari ilmunya tentang Allah, ada CCTV takut, tak ada CCTV pun takut juga. Maka takutnya takut yang sejati. Di kantor juga begitu, antara pegawai rendahan dengan pegawai atasan. Kalau ada pegawai atasan yang hadir di kantor, takut. Tapi kalau tak ada, tak takut.
Padahal mestinya ada atau tak ada, mesti bekerja sungguh-sungguh. Apa sebab? Sebab memang kita diangkat menjadi pegawai untuk bekerja sungguh-sungguh. Andaikan kita tak bekerja sungguh-sungguh, mau orang mengangkat kita jadi pegawai? Tak mau. Tetapi itulah dia keadaan pada hari ini. Banyak yang takut bukan karena ilmu, bukan karena iman, tetapi takut karena hawa nafsu, karena emosi, karena perasaan, karena sanksi, karena perkara yang berkaitan dengan dunia ini. Jadi takutnya itu menjadi takut yang palsu, yang semu sifatnya, karena tidak bergantung kepada Allah yang Maha mengetahui. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah. Ini ada 3 tafsirannya ini. Tafsiran yang pertama, tafsiran ini yang paling banyak dipakai oleh ulama tafsir, yaitu ayat ini perintah Allah kepada pengelola anak-anak yatim. Wahai para pengelola harta anak yatim, hendaklah kamu merasa takut di dalam mengelola harta anak yatim. Jangan sampai kamu mengabaikan anak yatim. Apa sebab? Sebab kamu sebenarnya juga tidak mau anak-anakmu itu diabaikan kalau kamu meninggal dunia. Maka kalau kamu tak mau anak-anakmu itu diabaikan apabila kamu meninggal dunia, orang lain pun tak mau anak-anak mereka diabaikan. Maka sekarang anak-anak mereka itu ada di dalam tanggung jawabmu, jangan abaikan. Kalau kamu abaikan, maka nanti anakmu itu pun juga akan diabaikan. Maka takutlah kamu. Nah, ini kalau yang diperintahkan itu adalah para pengelola harta anak yatim. Tafsiran yang kedua, ini hebatnya ayat Al-Quran. Jadi satu bentuk penyampaian tetapi banyak tafsirannya. Banyak tafsirannya berarti menjadi petunjuk bagi ramai orang. Bukan bagi pengelola harta anak yatim juga, tapi juga bagi orang yang, ini tafsiran yang kedua, orang-orang yang datang. Biasanya apabila orang itu sakit dan sakitnya itu nampak bisa membawa kepada kematian, bermana dia sudah berada di penghujung usianya, maka ada orang yang mengunjungi orang yang sakit tersebut, kemudian menyampaikan, nampaknya umur bapak ni tak panjang lagi nampaknya ini, maka bapak hendaknya bagi-bagilah harta ini sebelum meninggal dunia. Bagilah kepada kaum kerabat, kepada abang, kepada adik, kepada siapa-siapa sajalah. Nah, kemudian orang-orang yang datang ini tidak pula menyampaikan yang baik, yaitu berilah bagian yang banyak kepada anak-anakmu. Tidak pula. Tapi pesannya itu adalah kepada kaum kerabat, kepada orang lain, sehingga yang tinggal untuk anak-anak si calon mati, calon mati kita sebutnya, orang yang akan meninggal ini, sakit yang akan meninggal dunia ini, maka tinggal sedikit lagi untuk anak-anaknya. Maka ayat ini memerintahkan, hei orang-orang yang pergi kepada, hei orang-orang yang mengunjungi orang-orang yang sakit yang mungkin akan meninggal dunia itu, jangan kamu pesankan kepadanya pesan yang tidak tepat, yang tidak benar, yaitu hartanya dibagi-bagikan kepada bukan anak-anaknya, sementara yang sangat memerlukan adalah anak-anaknya itu, karena anaknya itu masih kecil, mereka itu lemah, maka sepatutnya mereka yang mendapat bahagian banyak dari warisan, bukan orang lain. Nah, jangan kamu pesankan yang lain, jangan kamu pesankan supaya memberinya kepada orang-orang lain. Nah, hendaklah orang-orang yang mengunjungi orang-orang yang sakit yang mungkin akan meninggal dunia itu, hendaklah takut. Kata takut di sini ini ditujukan kepada orang-orang yang mengunjungi. Sebagaimana mereka yang mengunjungi ini takut bahwasanya mereka akan meninggalkan anak-anak mereka yang lemah di belakang,
yang meninggal dunia itu pun juga sebenarnya takut meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Nah, ini tafsiran yang kedua. Jadi tafsiran yang kedua ini siapa yang diperintahkan? Tafsiran yang kedua ini yang diperintahkan adalah orang-orang yang mengunjungi orang-orang yang sakit. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga adalah perintah Allah itu kepada orang-orang yang berwasiat. Ini langsung kepada orang yang akan meninggal dunia itu langsung. Kalau tadi kepada pengelola, yang kedua kepada orang yang mengunjungi, dan yang ketiga kepada orang yang akan meninggal dunia. Ada orang yang akan meninggal dunia, dia memberitahukan wasiat. Kalau saya meninggal dunia nanti, maka tolong harta saya yang ini diberikan kepada si ini, yang ini berikan kepada si ini. Orang yang mendengar wasiat ini menanti-nanti, ini untuk anaknya. Mana yang disebut adalah untuk orang lain saja. Maka orang yang berwasiat seperti ini dinasehati oleh ayat ini, hendaklah merasa takut kalau meninggalkan anak di belakang dalam keadaan lemah, kemudian tidak mewarisi apa-apa dari harta yang sudah dimiliki karena sudah dibagi kepada orang lain. Maka si yang berwasiat ini hendaklah merasa takut. Jadi ada berapa golongan itu? Ada 3 golongan. Penyampaian satu, tetapi yang dituju, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah 3. Disinilah kelebihan bahasa Al-Quran. Ini tidak ada pada bahasa Arab biasa dan tidak ada pada bahasa Indonesia. Lebih lagi tidak ada. Itulah sebabnya disebut bahwasanya bahasa Al-Quran itu badi'. Badi' maknanya sangat tinggi sekali, yaitu pendek tetapi dalam. Pembahasannya sangat menyeluruh, dan itu hanya bisa datang dari Allah yang maha sempurna ilmunya. Kalau dari manusia, terbatas sifatnya. Apa sebab? Sebab datang dari ilmu manusia yang sedikit. Yang datang dari ilmu sedikit, sedikit pula lah nilainya. Tapi kalau yang datang dari ilmu yang luas, maka luas pula lah nilainya, tinggi nilainya. Jadi ada 3 tafsirannya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Takut ke atas mereka, takut terlantar, takut terbiar, takut diabaikan. Itu sudah fitrah manusia. فَلْيَتَّقُوا. Kalau memang ia takut, maka bertakwalah kepada Allah, yaitu buatlah perbuatan yang baik. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah mengatakan perkataan yang baik. Tadi waliyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ini adalah perintah umum, karena perintah takwa itu sifatnya adalah umum. Tetapi ketika Allah menyebut waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah berkata dengan perkataan yang baik, ini sifatnya khusus, yaitu di antara perbuatan takwa yang umum adalah berkata yang baik. Karena perbuatan takwa ini salat takwa, puasa takwa, zakat takwa, haji takwa. Banyak sekali perbuatan takwa, membaca Quran takwa, zikir takwa. Kemudian disebut takwa yang dimasukkan di sini adalah yang lebih khusus, yaitu menjaga anak yatim dengan baik, kemudian mengatakan kata yang baik kepada anak yatim. Sudah kita terangkan sebelum ini, ada kata yang tidak baik dikeluarkan oleh pengelola harta anak yatim itu kepada anak yatim. Kamu ini, katanya pada anak yatim, kalau tidak karena saya, ini harta kamu sudah habis lama ini. Saya yang menjaga harta kamu. Nah, ini adalah kata yang menyakitkan. Maka jangan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Anak yatim tak tahu diri, itu lebih menyakitkan lagi. Jangan sampai kata-kata yang seperti itu keluar. Atau kata-kata yang memang biasalah, anak yatim memang nakal, termasuk kamu. Sudah termasuk kamu, ini sudah menyakitkan hati. Waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Ini bisa dipakaikan kepada yang 3 tadi. Kalau kepada pengelola, katakan kata yang baik dan terpuji kepada anak yatim. Kalau yang mengunjungi orang yang sakit yang akan mati, katakan kata yang baik, yaitu bimbing
orang yang mati itu dengan bimbingan yang baik. Jangan bimbing dia supaya menghabiskan hartanya kepada yang bukan anaknya. Jangan bimbing dengan bimbingan yang baik. Pak, tak baik memberikan harta banyak-banyak kepada kaum kerabat sementara anak sendiri ditinggalkan. Itu namanya waliyaqulu qaulan sadida. Kemudian kepada orang yang sakit itu pula hendaklah mengatakan perkataan yang baik, yaitu kalau berwasiat, wasiat yang baik, sehingga orang yang mendengar wasiat itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena kita kalau mendengarkan wasiat yang tidak adil, maka sempit dada kita dibuatnya. Sementara dia yang berhak ke atas hartanya. Tapi apabila dia mampu berlaku adil, yaitu anaknya mendapat bahagian lebih banyak, itu adalah yang bisa kita terima, lapang dada kita menerimanya, mendengarkan perkataan dari orang yang berwasiat tersebut. Ayat berikutnya ini adalah ancaman. Jangan sampai menganiaya anak yatim. Hendaklah takut di dalam menganiaya anak yatim. Karena apabila menganiaya anak yatim, ancamannya berat sekali. Allah berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang yang memakan harta-harta anak yatim itu secara zalim, memakan harta anak yatim. Di sini digunakan kata memakan harta anak yatim. Sebenarnya bukan hanya memakan, memakai harta anak yatim pun juga tak boleh secara zalim. Menggunakan harta anak yatim pun juga tak boleh secara zalim. Umpamanya anak yatim itu memiliki mobil umpamanya, karena mobil itu diwarisi dari ayahnya, maka jangan menggunakan mobil anak yatim itu secara zalim. Mobilnya terus diletak di dalam garasi, mobil anak yatim yang dipakai umpamanya. Itu namanya menggunakan harta anak yatim secara zalim, dan seterusnya. Tapi mengapa digunakan kata memakan di sini? Dia sebagai mewakili perbuatan-perbuatan yang lain. Mengapa digunakan kata memakan? Karena kata memakan ini adalah perbuatan yang umum pada semua manusia. Umum pada semua manusia. Nah, karena umum pada semua manusia, dipakailah kata makan ini. Karena makan ini dia disebut sebagai perbuatan yang pokok dalam hidup manusia, karena berkaitan dengan keperluan pokok, kebutuhan pokok. Kalau menggunakan bukan pokok, kalau memakai bukan pokok. Tapi kalau memakan makanan, ia adalah pokok. Manusia kalau tak makan bisa mati. Tapi manusia kalau tidak memakai pakaian tak mati. Manusia kalau tidak menggunakan mobil tak mati. Karena yang pokok dalam hidup adalah berkaitan dengan makan. Maka digunakan kata memakan ini sebagai mewakili kata-kata yang lain. Kalau yang pokok sudah disebut, yang lain itu tersebut sekali. Tapi kalau yang tak pokok yang disebut, boleh jadi yang pokok itu mungkin tak termasuk sekali. Ini kehebatan pemakaian kata, pemilihan kata dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, berarti boleh memakan harta anak yatim secara tidak zalim? Atau adakah kemungkinan memakan harta anak yatim secara tidak zalim? Ada kemungkinannya, karena dalam ayat sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu barang siapa yang kaya hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim. Tapi barang siapa yang miskin kemudian dia mengelola harta anak yatim, boleh makan harta anak yatim? Boleh, tapi dengan cara yang patut, tidak boleh berlebih-lebihan. Sepatutnya saja, yaitu cukup makan minum sudah, jangan berlebih-lebihan. Jadi ketika digunakan kata zulman, ada dua maknanya. Yang pertama adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan memakan harta anak yatim, digunakan kata zulma. Karena kata zulma ini digunakan kepada perbuatan yang buruk dan keji. Umpamanya tentang syirik, Allah menggunakan kata zulma tentang dosa syirik.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, apabila disebut syirik zalim, maka bermakna kalau harta anak yatim itu juga adalah satu kezaliman seperti perbuatan syirik itu. Kalau perbuatan syirik itu adalah keji, bermakna memakan harta anak yatim pun juga adalah keji. Nah, kalau perbuatan itu keji, bermakna dosa pun akan besar, akan dahsyat. Karena al-jaza min jinsil amal. Seperti apa besarnya dosa, maka seperti itu pula siksa akan diterima. Besar dosa, besar siksa. Kemudian perkataan zulma yang kedua, di samping menerangkan tentang besarnya atau buruknya perbuatan memakan harta anak yatim, yang kedua adalah ada memakan harta anak yatim itu yang dibolehkan, yaitu apabila yang mengelola harta anak yatim itu miskin. Maka orang yang miskin kemudian dia mengelola harta anak yatim, kemudian dia memakannya, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Lalu secara apa namanya? Secara benar namanya. Karena dengan kebenaran dari Allah, Allah membenarkannya. Boleh, silakan. Tapi kalau kaya yang mengelola harta anak yatim, maka hendaklah menahan diri. Ini lebih khusus kepada orang-orang yang mungkin mengelola harta anak yatim melalui panti asuhan umpamanya. Ini mesti jaga-jaga diri. Jangan dirikan panti asuhan untuk mencari kaya, untuk mencari harta. Jangan. Hendaknya orang yang mengelola panti asuhan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullah nanti di dalam surga. Itu hendaknya sebagai tujuan di dalam mendirikan panti asuhan, mengelola harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan ke dalam perut mereka itu adalah api. Ini adalah balasan berupa siksaan. Memakan harta anak yatim, nah umpamanya dari harta anak yatim itu kita beli makanan, jangan disangka makanan yang masuk dalam perut kita. Sebenarnya yang masuk dalam perut kita itu adalah api. Maka ulama tafsir pun membahaskan, ini apa maksudnya ini? Karena memang nampaknya yang masuk ke dalam perut itu adalah makanan. Tapi mengapa dalam ayat ini disebut api? Ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah makna secara zahir. Secara zahir ayat, bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim meskipun dia berupa makanan, tapi sebenarnya api yang dia masukkan ke dalam perutnya itu nanti ketika dia di dalam neraka. Artinya apa? Artinya orang yang makan harta anak yatim pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di dalam neraka nanti mereka akan memakan api. Mengapa mereka memakan api dalam neraka? Sebab ketika di dunia memakan harta anak yatim. Jadi Allah akan ganti harta anak yatim yang dia makan dahulu itu dengan api ketika berada di dalam neraka. Itu bermakna, maknanya secara zahir. Sekarang ada pula tafsiran yang kedua, itu maknanya adalah kiasan. Apa makna kiasan ini? Sesungguhnya tidaklah yang dimasukkan ke dalam perut itu melainkan api. Maknanya memang makanan yang dia masukkan dalam perutnya, karena harta itu didapat dari harta anak yatim, kemudian dibelikan makanan. Memang makanan yang masuk dalam perutnya, tetapi makanan itu menjadi sebab baginya untuk dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga nanti ketika dalam api neraka ia tidaklah memakan kecuali api. Jadi makna mereka memasukkan ke dalam perut mereka itu api, apabila maknanya kiasan adalah memasukkan makanan yang menjadi sebab bagi mereka untuk masuk ke dalam api, yaitu api neraka. Kedua-dua makna ini bisa kita terima, yaitu ia adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menggunakan kata fi butunihim.
Kalau disebut yakuluna, makan. Kalau makan makanan itu perginya kemana? Pasti ke perut. Ada makanan pergi ke kepala? Tidak, pergi ke perut. Kemudian Allah gunakan juga kata perut di sini. Padahal kata makan itu sudah difahami kaitannya dengan perut. Ketika Allah menggunakan kata perut, sesungguhnya mereka memakan ke dalam perut mereka api. Digunakan kata perut di sini maknanya adalah fi butunihim. Di sini api yang masuk ke dalam perut itu memenuhi perut. Karena digunakan kata perut fi. Kata fi di sini membawa makna ke dalam, yaitu ke dalam ruangan yang ada dalam perut. Berapa besarnya perut itu? Sebesar itulah pula api nanti akan memenuhinya. Maka dalam tafsiran atau dalam terjemahan juga ada disebut, yaitu sesungguhnya mereka memakan api ke sepenuh perut mereka. Jadi sepenuh perut, tak ada ruang kosong, melainkan di dalamnya ada api, yaitu dari makanan yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi kalau ke dalam perut pun api yang dimasukkan, bermakna orang yang dalam neraka itu diliputi oleh api dari luar dan dari dalam. Karena sebelum ini sudah kita terangkan, orang yang dalam neraka, alas tempat tidurnya adalah api, selimutnya adalah api. Kemudian dari luar api membakar kulit, dari dalam pula api membakar perut. Bermakna berada dalam api. Dari luar api, dari dalam api, dari bawah api, dari atas api. Api neraka tidak seperti api di dunia ini. Api di dunia saja sudah membuat kulit kita itu hangus. Bagaimana dengan api di dalam neraka? Dan setiap hangus kulit ketika dibakar oleh api neraka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hangus kulit mereka, Allah akan ganti lagi dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Kalau di dunia ini, kalau sudah hangus kulit kita ini, sudah habis, tak ada lagi kulit yang lain. Biasanya kulit yang hangus itu belang-belang dia nampaknya, sudah licin nampaknya. Kadang-kadang sudah hilang rasa di situ. Kalau kita rasa, sudah hilang rasa, karena kulit sudah tidak ada lagi. Tetapi di hari akhirat, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Apa sebab? Sebab yang merasakan pedih itu adalah kulit. Maka Allah mengganti terus, mengganti sampai kapan? Selama-lamanya. Dulu makan harta anak yatim berapa lama? Hanya beberapa tahun saja, tapi azab yang ditanggung selama-lamanya. Maka orang yang pandai, orang yang bijaksana tidak akan menggadaikan yang abadi hanya karena yang sementara. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka itu akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, dan mereka itu akan dibakar. Kalau Allah menyebut kata akan, maknanya pasti. Kalau kita menyebut akan, belum tentu pasti. Malam besok kita akan lanjutkan pengajian, belum pasti, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kalau Allah menyebut dan mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, pasti. Mengapa bagi kita tak pasti, bagi Allah pasti? Bagi kita tak pasti karena kekuasaan perkara yang akan datang tidak di tangan kita. Tetapi perkara yang akan datang di tangan Allah sepenuhnya. Maka ketika Allah menyebut perkara yang akan datang, maka ia tidak ragu-ragu lagi, pasti akan berlaku. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Sa'ira ini api menyala-nyala. Kalau disebut api itu menyala-nyala, bermakna api itu besar. Menyala-nyala, api itu besar. Api yang besar, yang menyala-nyala itu biasanya bagaimana lidahnya? Oh, lidahnya bergelora. Nah, lidah api yang bergelora itu panas.
beda dengan api yang biasa. Kemudian lidah api yang bergelora itu panas dan dia mengeluarkan bunyi. Api biasanya kalau api itu kecil tak ada bunyinya, tapi kalau api itu panas, oh, dia mengeluarkan bunyi. Dan mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, yang mengeluarkan bunyi yang mengerikan. Kira-kira begitulah yang diingin oleh ayat ini. Tak juga merasa takut. Kalau tak takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bermakna sudah mati hati. Karena orang yang hatinya hidup, masih hidup, dia akan merasa takut. Astaghfirullahaladzim. Dan ini mesti difahami oleh semua, khususnya lagi adalah ibu-ibu tunggal yang ditinggal wafat oleh suami mereka. Maka anak-anak yang ada di bawah tanggungan mereka itu anak-anak siapa? Memang anak-anak mereka, tapi mereka itu adalah juga anak-anak yatim. Maka jangan kuasai harta anak yatim itu semuanya. Ibu-ibu tunggal itu mendapatkan sebahagian dari harta yang diwarisi, bukan semuanya. Bukan semuanya. Dapat berapa? Dapat 1/8. Kemudian anak-anak yatim juga dapat. Maka berikanlah harta anak yatim kepada anak yatim. Jangan sampai kita pula memakan semuanya. Karena ada ibu-ibu tunggal itu merasa hartanya sepenuhnya, karena ia mendapatkannya bersama dengan suaminya dahulu. Tetapi ia lupa bahwasanya itu adalah juga harta anak-anak mereka. Maka hendaklah berhati-hati dan menjaga supaya jangan sampai anak-anak yatim itu terbiar dan terabaikan. Karena ada ibu tunggal itu sibuk dengan diri mereka saja, karena sudah ditinggal wafat oleh suami. Nah, akhirnya harta itu untuk diri mereka saja. Anak-anak yatim mau sekolah, tidak diberikan biaya. Anak-anak yatim memiliki keperluan hidup, tidak diberikan biaya. Asik dengan diri sendiri, beli bedak, beli pakaian, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai mengabaikan anak-anak yatim sehingga mereka menjadi terlantar. Ancaman Allah sangat tegas dan siksa Allah amat keras. Mudah-mudahan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi diri kita semua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.